sibuk sendiri ya? Iya. Biar menjadi perhatian. Tapi gagal kayaknya. Iya, kayaknya sih. Halo Kak Tias Mirasih. Halo. Katanya nih Kak Tias terkenal dengan yang namanya antagonis ya, Kak Tias ya. Kalau saya lebih terkenal sama anta beranta saya, Pak. Jadi kehidupan saya random banget. Dulu sebelum saya seperti sekarang, Pak, saya tuh pernah ditangkap sama orang gara-gara jual minyak angin palsu. Oke. Iya, jadi pas waktu itu saya dimarah-marahin juga. Tapi bukan acting marah-marahnya. Jadi pukul juga beneran gitu. Bengep juga beneran. Bukan make up ya? Bahkan kadang berdarah gitu. Jadi emang pas waktu itu tuh saya tuh bener-bener diinterogasi kayak, lu barang dari mana? Saya nggak berani jawab, Pak. Karena dia bilang, diam lu. Saya, Pak, maaf, diam lu. Maaf, Pak, diam. D-I-E-M. Ngomong. Diam, Pak, diam lu. Saya digituin, Pak, diam. Saya kira diam kan. Terus pas waktu dia nanya, dia nanya pertanyaan, jadi barang dari mana? Saya pengen jawab, berani jawab lu, kan lu yang nyuruh. Saya pengen jawab serba salah gitu kan. Tapi sekarang kehidupan saya berubah. Wah, ini. Sekarang saya bisa bermain di rumahnya Teh Hesti. Jadi saya bermain ke rumah Teh Hesti untuk endorse gigi, Pak. Ini adalah hasil dari pukulan yang kemarin. Pukul, gigi saya enyah. Gitu. Nah, setelah itu, saya enak banget, Pak, di rumah Teh Hesti. Beda banget sama kehidupan saya dulu. Di rumah Teh Hesti saya dikasih makan sepuasnya. Itu nasi ditaruh di tengah meja, Pak. Nggak takut kehabisan. Beda banget sama di rumah saya, Pak. Kalau di rumah lo Di gimana? rumah saya diumpetin sampai 3 hari. Itu nasi sampai kering. Gara-gara mama saya lupa, Kak. Terus di rumah Teh Hesti saya kalau ngambil nasi sepuasnya. Ayo jangan nambah, ayo nambah. Bu, kalau di rumah saya mah ya ampun, saya baru ngambil nasi sedikit aja. Ingat tadi lo gitu. Tapi sekarang kehidupan saya udah bebas lah. Sekarang kita makan, udah bisa tuh makan sausage, apa namanya? Sausage. Iya. Tapi kehidupan lo udah berubah, lo masih numpang makan di rumah Hesti. Ya, namanya bertahan hidup. Ya kan? Saya sekarang udah bisa makan sosis itu, Pak, tanpa nasi. Ya ampun. Dulu saya makan itu kalau nggak makan nasi diomelin. Udah miskin nggak tahu diri. Itu, Pak. Dan saya sekarang udah bisa ngerasain makan di mie hot plate. Hot plate. Iya. Kalau dulu saya makannya template. Sama aja. Setiap hari makannya mie mulu. 1 hari kenyang 3 bulan usus buntu. Cerita lucu. Wah, kocak! Ini berbicara masalah asmara, Pak. Ya. Padahal briefingnya perawatan. Gak apa-apa. Saya siap banget dalam bawa tekanan seperti ini, Pak. Nah, itu. Kalau masalah asmara, Kak, saya tuh sangat sulit lah, Kak. Dulu Kelihatan sih. Iya. Dulu, Kak, saya pernah ke rumah pacar saya datang, Pak. Terus ketemu mamanya. Pas mamanya buka, terus ngeliat muka saya, mamanya langsung bilang, "Mas mau ngapain?" "Mau ngambil koran," katanya gitu. Terus saya bilang, "Iya, Bu, bukannya kemarin udah diambil." Gitu, Pak. Saya disangkain tukang koran, Pak. Lo kenapa nggak bilang lo mau jemput anaknya tuh? Saya Kenapa lo nggak bilang lu jual majalah? Saya nggak berani pada saat. iya. Saya berani banget. Oh, gitu. Makanya saya melakukan namanya perawatan, Pak. Nah, ini baru nih masuk tema nih. Ya kan? Saya melakukan perawatan, Pak. Saya perawatan tuh kayak... Ini udah perawatan nih? Ini udah lumayan, Teh. Saya pakai timun tiap malam, terus pakai tomat. Itu kata adik saya, itu kalau misalnya dikasih sambal dikit jadi pecel lele. Tinggal dicocol doang. Lalapan ya? Berguna kan nih jok ini tadi. Terus saya tadi dengar Pak Darto tuh waktu perawatan gitu ya. Itu sekali perawatan katanya 30 juta. Iya. Ih, mahal banget, Pak. Itu kalau misalkan kita pakai 30 juta buat beli kangkung, 1 RT ngantuk gitu. Mahal banget buat perawatan. Kita orang susah, Pak. Nggak mungkin, nggak mungkin kayak intinya udah makan aja gitu. Kalau perawatan muka ya udah gitu. Karena menurut saya perawatan itu akan berhasil ketika pola hidup kita berubah gitu. Jadi kalau percuma nih kita merawat di rumah ya kan, kalau tiap hari kena debu mulu di jalan. Kalau misalkan perawatan gampang, tukang somai, rujak bebek, semua mukanya glowing pasti.
Iya, iya. Kalau gelap nyala tuh. Itu namanya glow in the dark. Mukanya glow in the dark. Ini SpongeBob Pak ada gitu. Terus saya tuh kalau misalkan namanya perawatan juga gitu ya, sih kayak aduh susah gitu. Karena kalau misalkan Mungkin saya mesinnya nolak kali. Kak, kayak percuma kakakku. Orang kita di make up aja selalu ditanyain udah make up belum. Gitu. Itu di make up belum. Saya kalau misalkan di endorse sama perawatan ya kan percuma juga. Iklannya seperti apa ya kan? Misalkan di endorse gitu kan. Aktivitasku membuat diriku lelah gitu. Oh. Tapi karena saya menggunakan krim dari perawatan yang terbaik di Indonesia, lihat hasilnya. Tidak ada kan? Tapi before after yang beda cuma bajunya doang. Terima kasih sudah menonton. Kocak! Berbicara masalah momen kurban ini, Pak. Ya ampun, ini adalah momen keberkahan bagi saya gitu, Kak. Karena di momen ini saya bisa makan daging sepuasnya. Dan juga keluarga. Kapan lagi kita makan daging repeat order ya kan? Terus-terusan, Pak. Ini adalah momen yang tepat bagi keluarga saya makan daging sampai kolesterol, Pak. Pokoknya. Puas banget lagi tuh. Karena saya ingat Pak dulu waktu saya kecil itu, Pak. Saya kalau makan daging itu harus nunggu hajatan. Terus nunggu hajatan dulu, Pak. Yang kalau kita datang telat nih, itu rendang tinggal lengkoas. Iya benar. Iya, sama kuahnya doang ya dikit ya. Itu juga dikit. Iya, udah. Kalau sop nyari itu dagingnya. Nyari-nyari nggak ada. Kadang-kadang centongnya keceblu. Di dalam situ Iya, kan ini udah kosongnya. ini susah ngambil ya. Aduh ya ampun, itu bahan saya semua. Kok bisa pas gitu ya? Iya, iya. Coba aja, coba aja. Terus. Oke. Saya cari bahan lain ya. Gak apa-apa lah, kita harus jujur aja sih kan. Daripada gelantungan. Sekarang masuk ke momen. Iya, udah itu Pak, udah hajatan. itu barangan momen, barangan Udah keluarga. habis tadi. Nah, di hajatan itu Pak, Nah, ini saya dulu dia. pernah Pak, dari pernikahan teman saya namanya si Jembet tuh waktu itu. Siapa namanya? Jembet. Siapa? Anak priok Jembet. Namanya nyerempet banget. Terus? Jadi saya ke nikahan dia, itu ada namanya sop ikan. Ah. Sop ikan. Saya cari Pala tuh ikan, Pak, ya? Iya, bener iya. tuh, yang Bapak ngobrolin tadi tuh. Nih baru kan saya cari-cari, saya puter-puter, lotak. Saya dalam hati saya, ih mana ikannya ini kan? Akhirnya saya kesel, saya balik Pak. Serpihannya pun nggak ada itu ikan. Ada Kak, saya balik, pas saya datang ke nikahan dia, saya taruh ikan cupang, dah. Biar ikan cupang ngadu sama daun bawang. Wah, tetap semangat kan hari ini. Terima kasih banyak ikan cupang, kocak. Selamat datang kakaknya. Marcel, sorry gue mau mengklarifikasi sedikit. Tadi kan udah dibilang 2 minggu awal gue pengen lo dikeluarin, pengen diganti. Gue salah. Itu sama Salah. sekali enggak. 1 minggu udah pengen lo dikeluarin. Lanjut, silakan ya. Terima kasih Pak Desta. Sama-sama Marcel. Iya. Halo panutanku. Halo, Oh, pantesan salah. Panutan saya, Pak. keganggu jiwa. Panutan saya. Iya. Karena kakak Anya dan juga kakak Andika ini tidak jauh beda, Pak. Apa? Mereka adalah seorang selebritis yang sering banget di hate speech oleh para netizen. Head speech. Oh. Hate speech. Head speech. Itulah pokoknya cinta. Yang mana lidahnya? Ya, hate speech. Bapak Mau ngomong belajar. dulu SPG nih dari tadi. Sabar dulu ya, Pak ya. Ya, silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan. Waduh, tangannya di cet-cet gitu ya, Pak. Jadi gini. Tato, cet. Ditato ya? Mm-mm. Kayak tembok warteg ya, Pak ya? Oke, mari kita lakukan. Bung apa tuh? Bung Puyuh, Pak. Udah tahu ya? Iya. Kalau kurang lucu atau Kalau kurang kurang lucu, berhasil, langsung. pancing burung. Bung Puyuh langsung. Oke, ya. Jadi, saya itu sangat panut banget, Pak, sama kakak Andika ini. Iya. Karena kakak Andika ini dia berhasil ikhlas, Pak. Ketika diomongin sama netizen, dia Iya. ikhlas. Sampai akhirnya dia bisa memiliki mobil mewah, Pak. Kalau nggak salah mereknya itu Lampard gitu ada. Ada tuh, mobil yang gede banget itu, Pak. Yang atasnya tuh ada rooftopnya. Apa namanya? Rooftop. Sunroof. Sunroofnya gitu. Pokoknya ada sunroofnya gitu. Yang bisa dibuka. Ya kan kakak Andika ya? Mobil orang kali. Enggak ya? Mobil gue ya? Tadi di belakang dibilang mobil dia loh, Pak. Sekarang mobil orang. Aduh, Iya mobil Pak. gue dah.
Pak saya pamit aja ya. Boleh nggak sih? Semangat dong. Terus. Maksudnya kalau udah satu genre, dukung gitu loh. Gua dukung lu. Makasih Pak. Marcel. Siap. Pilih Dan Marcel. Dan kakaknya ini, dia juga berhasil Pak. Karena sekarang tuh, follower kakaknya tuh udah 4,5 juta Pak. Kamu hafal aja, Marcel. Iya dong, itu berarti di atas UMR kan followernya kan. Iya. Ini baru lucu nih. Lucu ya kan? Iya. Karena saya tuh pengen banget gitu jadi kakak Andika gitu Pak ya. Karena saya pengen banget punya mobil Pak. Karena selama hidup, ya ampun hidup saya tuh naik motor mulu Pak. Motor yang udah butut banget gitu. Kalau orang lain goncengnya itu cewek, saya gonceng galon Pak. Di motor saya. Yang kalau kita ngebut dikit, spionnya muter tuh. Iya. Kalau kita pegang spionnya, dek, motor kita yang muter. Itu motor saya Bang, kalau kita ngebut dikit kayak HP di silent Pak. Gitu Pak. Geter. Apa kayak nangis-nangis gitu, geter. Tapi sekarang karena stand up, sekarang saya udah OTW kaya. Udah pengen nyicil mobil Pak. Cuman memang duitnya nggak cukup ya. Jadi saya menyicil omongan netizen aja. Karena untuk para netizen yang ada di rumah, kalau misalkan kalian berkata buruk, hati-hati. Ada yang namanya azab Pak. Azab sinetron yang judulnya tuh tukang tahu bulat dikubur dadakan. Ada. Atau kan akibat mandor kejam akhirnya terkubur di cor-coran gitu. Iya, ada. Nanti netizen di rumah kalau misalkan kalian berkata buruk, hati-hati. Akan ada azab untuk kalian semua. Entar ada judul sinetron Pak. Akibat berkomentar buruk, pemuda ini kuburannya dibanjiri oleh komentar negatif gitu Pak. Burung apa tuh? Buyut. Terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih sudah menonton cerita lucu. Mantap nih. Gue stand up nih depan lu nih hari ini. Ayo Marcel lucu. Aduh, Pak, berbicara masalah couple, Pak. Ya. Kalau menurut saya, Pak, saya kalau ngelihat Joshua sama Clarin Clay ini kayak serasi lah gitu. Karena saya punya temen Pak yang pacarnya itu cantik banget. Hah? Tapi cowoknya satu genre sama saya gitu. Itu saya kalau melihat pasangan yang jomplang begitu, Pak, saya nggak bisa diajak berpikiran positif thinking, nggak bisa. Jadi maksud lo ini jomplang? Enggak, ya kalau ini kan saya percaya kan, kalau ini benar-benar cinta. Atau mungkin Clarin Clay punya banyak utang kali ya. Udah nggak ada yang tahu kan, Pak. Iya. Tapi jujur Pak, saya kemarin lagi agak sebel aja gitu sama teman saya Pak. Kenapa? Karena teman saya itu waktu ke kondangan, dia tuh selalu pakai baju yang sama sama pacarnya. Oh, Pakai couple gitu Pak, Kembaran. kembaran. Alasannya biar romantis. Terus saya bilang, mohon maaf nih, pemain Juventus seragam terus tiap main. Apakah dia romantis? Tidak. Tidak romantis dong. Saya nggak pernah ngelihat Ronaldo cubit-cubitan pipi sama Bonucci gitu. Nggak pernah. Saya nggak pernah lihat Pak. Terus apa lagi? Ada pelamar kerja. Yang tiap ngelamar ratusan orang bajunya sama. Hitam sama putih. Apakah mereka romantis? Enggak. Ngeluh semua. Lamarannya ketahan satpam. Makanya menurut saya hal yang romantis adalah ketika ceweknya kalau ke kondangan pakai baju batik full dari atas sampai bawah, cowoknya pakai seragam futsal. Itu baru romantis. Kenapa? Karena cinta yang terbaik adalah cinta yang menerima perbedaan, Pak. Jadi pas waktu kondangan cowoknya ditegur sama temennya, "Weh, tumben nggak pakai deker?" Gitu. Iya, lucu ya aku ya. Kalau nggak lucu nggak di sini dong. Iya nih. Aduh, pokoknya kalau jelek kalau nggak lucu nggak ada lah. Gitu. Waduh, saya lupa nih. Iya. Kebanyakan memuji diri sendiri. Karena menurut saya, untuk pasangan-pasangan yang ada di rumah, kita percuma meskipun kita setiap pacaran pakai baju couple. Tapi kalau misalkan nanti pas waktu pernikahan, kita menikah dengan orang yang berbeda. Itu percuma, Pak. Karena sejatinya menurut saya, baju yang paling bagus dan paling indah adalah baju yang ada di pelaminan. Tapi tetap cowoknya pakai sepatu futsal. Dan pakai deker ya. Pakai deker juga, Pak. Oke teman-teman, terima kasih. Sudah menonton Celebrate pada hari ini. Aku lupa.
kakak. Halo. Dan juga kakak Rafael, saya pengen cerita. Saya ini kan di Tonight Show udah lumayan lah, udah sebulan lah. Banyak banget orang yang udah kenal saya, Pak. Oh. Ada yang ngaku temen, ada yang ngaku saudara, bahkan ada yang ngaku saudara kembar gitu. Saya bilang, kok bisa sih? Iya bisa gitu kan. Dan dia pas waktu itu kenal sama saya tuh tiba-tiba WhatsApp gitu, Pak. Tiba-tiba ngechat saya gitu. Yang ujung-ujungnya kalau misalkan dia bilang, jadi gini nih Sel. Nah, ini nih, chat yang kalau jadi gini, ujung-ujungnya pasti jadi ngutang, Pak. Pasti. Bapak mengalami nggak? Iya. Sering. Oke, kita bahas hari ini. Dia jadi gitu, Pak. Teman saya gitu, Pak. Orang yang selalu kalau minjem tuh mohon-mohon, pas waktu ditagih, mihin-mihin, Pak. Banyak banget alasannya gitu. Dan saya sebel banget gitu sama dia karena saya tuh punya temen itu yang kenal pas sekarang doang gitu, Pak. Benar. Pas dulu, Pak, saya tahu banget, Pak, dia pas waktu saya main bola sama dia nih, saya minta air minum, ya ampun dikasih, Pak. Cuma ngasihnya, lu mau minum? Nih, lu minum nih. Nih, lu minum. Saya minum langsung gitu, Pak. Gitu. Jahat banget, Pak. Itu. Tapi yang sebenarnya saya pengen ngasih, Pak. Cuman dia ada kata yang bikin saya kesel gitu. Dia bilang, masa artis nggak bisa bantu? Waduh. Udah sering masuk TV, masa nggak bisa bantu? Saya jawab, maki bau, saya bilang gitu kan. Mohon maaf nih, lu kenal Pak Imron nggak? Saya tanya. Pak Imron siapa? Pak Imron itu adalah narasumber tetap setiap tahun kalau rumahnya kebanjiran. Dia tiap tahun masuk TV, Pak. Kenapa lu nggak pinjam sama Pak Imron? Nggak dibales, nggak usah dijawab. Kok bisa dijawab? Itu kan cuma analogi, Pak. Itu dijawab, itu kan saya kesel banget itu, Bang. Karena kenapa saya kesel banget? Dulu dia pernah minjem uang sama saya, Bang. Cuman gayanya lebih mewah daripada saya. Dulu di Instastory, ya ampun dia kalau nongkrong di kopi shop. Sedangkan saya minjemin dia duit, Pak. Nongkrongnya di pet shop saya, Pak. Dan saya bilang sama dia, ya udah kalau kayak gitu, gua kasih pinjam, saya kasih pinjam, Pak. Akhirnya lo kasih. Akhirnya saya kasih pinjam. Kemarin saya tagih, Pak, bener aja, Pak, jawabannya. Yelah, Sel, 2 juta aja, itu mah kecil buat lu, katanya. Waduh. Kecil buat saya, Pak. Ini mohon maaf, saya boleh ngobrol sama dia, Pak? Boleh. Kalau lu bilang 2 juta itu kecil, bro. Itu 2 juta kalau kita pakai buat beli tahu bulat, kita bisa mandi bola. Kapan lagi lu mandi bukannya wangi malah gurih lu. Terima kasih, Pak, saya masuk. Sudah mendengar saya cerita lucu. Gerakannya tuh khas banget ya. Iya, Pak. Gemes loh. Ini gerakannya udah bah kocak gitu. Cerita dong. Oke, Kita saya tungguin pamit ya. banget nih. Cerita dulu. Cerita dulu ya. Pak, bahan saya habis. Beli di Cipadu. Beli di mana ya, Pak? Banyak ya? Baju itu. Jadi saya ini... Kita duduk aja gimana? Iya, iya. Nam diri Kita semua. terlalu excited gitu loh dengerin cerita LBK-nya Mas. Iya. Iya kan? Duduknya terbalik dong, Kak. Iya. Dari tadi terbalik mulu duduknya. Kayak gimana? Ada banyak masalah kayak salah. Enggak. Otak saya sering kembali. Saya kira banyak masalah gitu, kayak butuh perhatian banget. Tapi gak apa-apa ya. Kayaknya emang Sarah Fajira ini bagus banget loh dandanannya loh. Masa Itu sih? kalung rantai biskuit atau gimana tuh? Ini rantai sepeda, tadi aku nyolong. Oh gitu, wah sama aku dong nyolongnya. Aku juga kebetulan begitu. Ini kenapa sih aku? Ini dong. Iya. Jadi saya pengen bercerita tentang kehidupan saya, Pak. Karena tahun lalu Sarah, aku baru aja disunat. Oh. Jadi kemarin. Lihat dong. Oh. Maksudnya dokumentasinya. Oh nanti ya, bisa Ada dilihat nanti ya. foto-foto Karena aku disunat itu endorse. Endorse, Pak. Endos. Jadi aku disunat di umur 23 tahun. Wah, udah alot tuh. Iya. Bener. Tapi enggak kok. Dokternya bilang pas waktu pegang, ih ini crunchy banget gitu. Enggak. Geli banget. Marcel. Iya. Jam 7. Ingat hati-hati. Jadi pas waktu saya disunat, Pak, saya itu sekarang, Kak, itu ada triggernya, Pak. Kenapa? Jadi karena waktu itu ketika saya pipis di urinoir, jadi ada orang di sebelah saya tuh kayak, matanya tuh pas waktu pipis kayak kemana-mana gitu, Pak. Dan tiba-tiba pas waktu matanya dia ke bawah, terus lihat punya saya, dia langsung kayak spontan gitu. Dia bilang, uhuy gitu. Enggak, dia bilang kayak, ih belum sunat gitu. Saya sebagai laki-laki sejati malu, Pak.
Itu langsung saya resetin, bak kalau perlu saya semen itu. Karena saya malu banget, tapi setelah saya disunat, aduh saya sekarang senang banget Pak. Karena disunat itu endorse gitu, sama kayak selebgram yang lain. Jadi kayak saya bingung pas waktu, ini beneran gak sih? Beneran ternyata. Dan ternyata saya harus memberikan testimoni gitu. Testimoninya gimana ya kan? Ini kan disunat gitu kayak, halo guys gitu. Guys jujur aku gak di-endorse ya, sumpah. Jujur ini pas waktu aku sunat tuh, it's really literally like crunchy banget gitu. Jujur seenak guys. itu. Seenak itu guys, bener. Disunat tuh seenak itu, mau meninggal gitu. Segitu aja saya udah kabar hari ini. Terima kasih sudah melihat saya. Tiap hari tuh. Tiap hari. Buset, coba Makanya gimana? lama-lama habis. Lama-lama habis makanya. Makanya kita support terus saya sel. Kalau saya lu nggak ada lagi kita ganti orang aja. Gitu. Jangan. Ini dia. Ini kita cerita nih Pak. Iya dong. Iyalah. Ya udahlah, saya pengen cerita dulu ya. Gue nih udah hampir 2 bulan di sini. Dan jujur kalau disuruh pilih dari antara 4 host, gak bisa gue pilih karena semuanya gue punya utang budi. Yang pertama, kita cerita dulu untuk Pak Desta dan juga Pak Vincent. Dia tuh selalu ngebantuin gue banget, ngebantuin sampai sepeda, gue diajak ikut sepeda, itu gue kaget tuh. Gue jalan berlima bareng host, ya kan, sepedahan. Bahkan pas waktu sepeda gue minjem sepedanya Pak Desta. Sepeda yang listrik itu Pak, yang harganya 12 juta. 13 juta. Tapi itu beli atau di endorse Saya endorse. Jadi itu pertama kali saya naik sepeda udah kayak Siapa yang nungguin lo waktu lo kecapean? Pak Desta. Coba. Karena gue juga istirahat tapi capek. Saya kira apa nungguin saya. Saya juga kecapean. Oh, bagus. Iya. Terus Pak Vincent juga selalu bantuin kalau emang nggak ada materi. Pak Vincent suka ngasih materinya, stand up. Ini gini aja ngomongnya, gini aja ntar gue sambut ini. Dan semuanya tuh bersinergi dengan baik gitu. Terima kasih Pak Desta, Pak Vincent yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh Pak. Terus habis itu ada Teh Hesti. Teh Hesti itu itu gue dekat banget lah sama Teh Hesti. Bahkan gue sampai kacau gue. Gue sampai tahu saudara-saudara Teh Hesti. Pas waktu gue datang ke rumahnya, gue ketemu sama suaminya Teh Hesti, manggil suaminya Papado gue. Manggil Papado, udah papa, mana? Dia nak Marcel gitu. Kakaknya Regas. Kalau bisa pengen dia diangkat jadi anak gitu katanya. Cuman ini ya gimana ya, gue di endorse gigi sama Teh Hesti. Budi, utang budi. Utang budi banget Pak, di setiap gigitan saya selalu inget Teh Hesti. Jadi makan bakwan Teh Hesti. Tapi emang semuanya ngebantu, apalagi pas waktu awal-awal saya ada di Tonight Show gitu kan. Masih, ya bisa dibilang belum lucu gitu, belum pantas lah. Sampai sekarang. Makasih Pak, iya sampai sekarang gitu. Tapi pas waktu dibully gitu, pas waktu dihujat sama netizen, KNZ adalah orang yang berani-beraninya nge-tweet gitu, bilang, boleh kalian ngingetin gitu, tapi jangan dibully. Tapi di situ ada nama Marcel. Ada nama mention lu nggak? Gak ada. Oh, bukan buat lu. Ada juga ada lagi nama lu. Itu bukan buat saya. Tapi saya udah mention KNZ, terima kasih katanya. Iya sama-sama katanya gitu Pak. Tapi aku balas nggak waktu itu? Enggak sih. Tapi Benar buat saya kan Pak. Tapi meskipun ya itu bukan buat saya, tapi saya merasa itu buat saya. Iya. Tapi toh biasanya orang kalau dibully pasti kita ngerasa kita down dan akhirnya kadang-kadang udahlah nggak usah, kayaknya emang gue nggak pantas deh, kayaknya emang gue nggak bagus, gue nggak di situ. Tapi kalau Marcel semakin dia dihujat dia makin mau berusaha nih, gue tunjukin gue bisa kok, karena disupport juga sama orang-orang di sekitarnya. Tetap doain mereka agar mereka tetap menonton dan tetap cinta sama Tonight Show. Terima kasih sudah menonton CLBK Cerita Lucu. Apa? Cerita lucu? Bah kocak. Bah kocak. Itu aja udah. Saya nggak tahu B-nya tuh apa, bah aja. Itu waktu bikin itu awal-awal tuh Pak. Jadi ini tentang pasangan ya ceritanya hari ini ya. Saya tuh masalah pasangan atau cinta itu bisa dibilang buruk lah gitu. Kelihatan Sel. Itu beruk, itu yang tadi. Kisah cinta saya sangat-sangat buruk gitu Kak dulu tuh. Dulu saya pernah Pak pacaran cuma 2 jam. Waduh. Iya gara-gara. Short time. Iya bukan. Nggak ngapain ini. Jadi cewek yang saya suka dulu dia tuh kalah truth order. Jadi suruh nembak saya Pak. Aduh. Nembak ya kan jam 10 pagi, jam 12 putus. Sedih banget Pak, saya Avenger-nya 3 jam loh. Ini pacaran bisa sampai cuma 2 jam. Saya bingung Pak. Dan
Sampai dulu tuh saya minder gitu, minder banget gitu. Dengan kulit yang seperti ini, hitam kan gitu. Saya pengen kayak orang-orang gitu, kulitnya putih. Sampai saya pernah beli kulit pemutih literan, Kak. Pemutih kulit, kulit pemutih. Saya beli pemutih kulit, Pak. Pemutih kulit yang curah gitu. Oh ada ya? Ada. Literan. Literan. Literan gitu. Jadi saya pakai bukannya putih malah abu-abu metalik. Niatnya pengen putih malah jadi manusia silver, Pak. Sedih banget gitu. Sampai akhirnya saya punya pacar di SMA. Saya pacaran dan pacaran orang-orang susah gitu. Belum seperti sekarang. Saya nggak pernah tuh yang namanya jalan-jalan ke restoran gitu, Pak, nggak pernah. Saya tuh dulu kalau pacaran di atas flyover. Kak Gina pernah nggak? Dia pikir flyover. Iya, jadi flyover nih, pinggirannya gitu. Karena menurut saya Pakai motor. pakai motor. Jadi Motornya head-to-headnya pinjaman. sama lagi. Apa? Motor minjem. Lebih ke nyolong sih waktu itu. Terus habis itu kan saya naik motor tuh, Pak. Karena menurut saya head to headnya sama sama restoran ya. Kalau restoran ada bangku, kita bangkunya bangku motor. Cuman bangku motor yang dipapras, Pak. Yang tipis banget. Yang kalau kita duduk kerasa sampai tulang ekor. Dan lo beda jauh. Kalau misalkan di restoran ada lilin ya kan. Di flyover juga ada lilin. Cuma lilin tukang kerang, Pak, tau nggak? Ya kalau ditiup ngomel, gua dagang bukan ulang tahun. Dan emang kita kalau pacaran di flyover ya modelnya cuma satu, udah berani. Karena di flyover banyak banget, ya ada banyak truk gitu kan. Dan kita romantis loh, Pak. Waktu itu saya pacaran tuh, kita sambil ngitungin plat nomor angkot gitu, Pak. Saya ngitungin, jadi B1809. Kata pacar saya, berapa hasilnya? Saya nggak tahu, kamu tahu nggak berapa? Nggak tahu, kata pacar saya kan. Pacar saya aja malah jawab, ya tapi yang aku tahu, aku sayang sama kamu. Habis itu kesambar truk bang. Terima kasih sudah membantuku di CLBK. Bahan baru nih. Bahan baru. Saya sejujurnya ngefans banget sama band Padi, ya lupa. Aduh ya ampun. Pas waktu vakum Pak Desta, saya sedih, Pak. Ternyata datang lagi menjadi nama sekarang Padi Ribon ya? Iya. Saya kira Pandan Wangi, Pak, pas itu. Itu bagus juga tuh. Jadi mana-mana pas konser bagi-bagi beras gitu. Sosmada. Kenapa nggak Ramos saja sekali? Projo lele. Aduh. Dan saya pengen cerita, Pak, saya ini baru 1 bulan di Tonight Show. Dan setelah saya 1 bulan di Tonight Show, banyak banget berkah buat saya, Pak. Amin. Sekarang saya bisa dibilang entertainment. Entertainer. Sang penghibur. Sang penghibur. Banyak sekali, many more endorse. Buat saya, Pak. Many more endorse sekarang. Sekarang Pak, kulkas saya, ya ampun, penuh. Penuh banget. Ada makanan di situ, Pak. Makanan juga frozen, Pak. Iya, Pak. Di situ ada nugget, ada dimsum. Elsa juga ada di situ. Mana? Kalau dulu mah, Pak, ya ampun, saya ini terakhir dari keluarga susah, Pak. Kalau dulu kulkas saya pas saya buka, ya ampun, isinya pilihan ganda. Kalau dulu. Udah gitu, kalaupun makanan dia cuma ada cabai doang. Cabai yang cuma sebatang kara gitu, udah gitu keriput cabenya. Udah mah keriput pakai jaket, Pak. Kedinginan. Dinginan banget dia. Minumnya, gue ya ampun sebagai entertainer ya kan. Gue minumnya di kulkas saya berwarna-warni. Ada susu kurma 1 liter. Sirup juga 1 liter, Pak. Es kopi susu 1 liter, Pak. Terus ada coklat juga 1 liter. Emang dagang saya waktu itu, Pak. Kamu mau beli nggak? Mau beli? Ntar aja. Nggak, kalau mau beli sweat up. Kalau dulu ya ampun, Pak, orang susah, Pak. Dulu kulkas saya ada botol sirup, ada, cuman isinya air putih. Air putih, nggak beda jauh sama tukang ketoprak gitu. Yang botolnya hijau, isinya air putih, Pak. Tahu kan ya? Ketoprak tuh. Di setiap alirannya pasti ada rasa jempolnya. Ada tuh. Terus emang orang susah banget saya, Pak, ya ampun. Dulu saya nggak punya yang namanya kulkas, Pak. Kulkas yang ada listriknya nggak ada gitu. Dulu kulkas saya itu emang kulkas ya, depannya doang kulkas.
tapi dalamnya pasar malam gitu. Jadi pas kita buka ada baju, daleman, saya ganti jadi lemari Pak. Bahkan ada tong setan juga di situ Pak. Jadi tongnya di freezer, setannya di tempat telur gitu. Lagi bikin scramble egg. Wow. Hari ini kita akan membahas tentang dangdut mania, sahabat-sahabatku. Dan saya ini jujur Pak, saya adalah orang yang sangat edik banget dengan dangdut Pak. Oh. Saya selalu nyawer gitu pada Agus. Tapi karena corona ini jadi nggak ada lagi gitu yang namanya pertunjukan dangdut. Jadi saya kangen gitu. Saya pernah waktu itu Kak, karena emang saya ini sahabat miskin gitu ya. Saya pernah nyawer itu cuma 2.000 Pak. 2.000 yang robek gitu. Waduh. Dan itu pas waktu saya nyawer biasanya kalau kita begini ini biduan deket. Iya. Tapi karena 2.000 dia nggak jauh Pak. Dia nggak mau deket saya. Sampai waktu itu Itu yakin karena duit apa karena lu? kayaknya karena saya tadi. Makanya. Lebih ke saya. Terus? Dia pas waktu saya joget gitu ya. Itu saya langsung ditandain tuh sama tukang gendang. Ditandain. Jadi pas waktu setelah saya turun dari panggung Pakai ya kan. apaan? Kalau orang lain tuh minta air dikasih air Pak. Saya pas waktu minta air dikasihnya air keringet. Udah gitu dia ngasihnya tuh sambil ngedumel. 2.000 banyak minta lu gitu. Sobek lagi. Dan karena kita tuh nyawer gitu ya kasih karena corona nih saya juga sampai bingung gitu. Saya takut budaya nyawer itu akan menghilang seiring perkembangan zaman. Kita nggak ada yang tahu, takutnya nanti di tahun 2073 orang nggak akan ada lagi yang nyawer pakai duit. Pakai apa? Tapi pakai barcode. Jadi pas waktu nyawer ya kan di-scan ke biduan. Ya kan Kak? Di-scan ke biduan, abis di-scan dapat nasi sama kentang. Terima kasih sudah makan CLBK. Cerita lucu. Wah, kotak! Aduh, Marcelino Pak. Iya, Kelihatan sama. mana yang dirawat, mana yang tidak. Saya pengen bercerita tentang sepeda nih Kak. Olahraga, karena kemarin beberapa hari lalu saya berolahraga bersama dengan Pak Desta, Pak Vincent, host di Tonight Show Pak. Karena emang lagi mencoba akrab. Bonding gitu. Itu yang tadinya niat saya pengen, yuk akrab yuk gitu kan. Malah pengen meninggal. Saya ngap. Mata saya buram Pak, karena memang saya nggak pernah olahraga gitu. Tiba-tiba langsung. Tapi karena berkat Tonight Show gitu ya, pas waktu naik sepeda itu Pak, saya ditegur sama orang. Saya naik sepeda gitu, tegur, Mas, gak bawa termos, katanya gitu. Tukang kopling dong. Kopi keliling. Tapi lebih kayak gitu. Dan memang saya itu senang banget gitu lah. Saya akhirnya bisa berolahraga gitu dan saya ternyata tahu gitu, baru tahu bahwa ada sepeda yang harganya di dunia ini sampai ratusan juta. Ada. Itu yang belakangnya ton-ton tuh, kalau nggak salah piton apa beton gitu. Pokoknya belakangnya ton lah gitu. Saya sampai bingung gitu, ini kelebihannya sepeda ini apa gitu kan. Sampai saya tanya gitu sama orang yang jual. Saya tanya, Pak ini kelebihannya apa? Kata dia, Mas ini sepeda bisa dilipat. Udah gitu larinya kenceng. Karena saya ini miskin Pak. Jiwa miskin saya langsung memberontak. Saya bilang, Pak jangankan sepeda Pak, copet nggak dilipat larinya kenceng. Kalau dengan uang 100 juta, mendingan saya beli copet. Saya baru beli sepeda doang, ngapain gitu. Bisa menghasilkan. Gak apa-apa saya kasih dia naik copet gitu. Masuk ke masalah gitu. Karena 100 juta gitu, itu 100 juta Kak. Kalau misalkan kita pakai buat beli gorengan, ya ampun 1 GBK cireng semua. Empuk sih cuman berminyak. Terima kasih Kak. Halo Pak. Halo. Saya masih panik. Kenapa? Karena saya harus menghibur hari ini Pak. Di CLBK cerita lucu, wah kocak. Ntar lu gue koreksi ya. Iya, Saya Pak. harus menghibur hari ini. Emang lu tiap hari nggak harus menghibur apa gimana? Iya, tapi ini live. Takut salah ngomong saya Pak. Oh, oke. Saya boleh bercerita? Boleh. Jadi, Komedian. Stand up. oh Iya. Dan
Jangan dipotong dulu. Ya, jangan dipotong. Ntar tanggal 31 pas kurban baru kita potong. Kalau sekarang jangan dipotong. Silakan. Silakan. Desta, Iya. saya boleh pulang nggak? Loh, kenapa nggak dari dulu? Lanjut. Silakan. Jadi berbicara masalah musik, saya ini terakhir dari keluarga susah, Bang. Jadi karena miskin, saya deket banget sama musik. Tapi musiknya itu tradisional, Pak. Buktinya setiap hari perut saya keroncongan gitu. Iya. Masuk. Kode dia nih. Iya, ada gamelan, ada angklung gitu. Jadi perut saya enak gitu. Pengen makan. Pengen. Bapak ngomong mulu kayak saya. Sabar, jangan emosi dong. Ini waktunya saya. Aduh gimana? Silakan. Lanjut nih. Lanjut. Ya. Lanjut ya. Iya. Ntar dulu nih. Gamelan. Gamelan gitu Iya. kan. Dan karena musik ini saya deket banget Pak. Saya jadi karena orang susah tuh beda banget. Orang susah kalau nonton konser dan juga orang kaya gitu. Kalau orang kaya dia nonton konser itu pakai sepatu Pak biasanya. Pakai sepatu. Iya. Kalau kita orang susah itu kalau kita nonton konser itu pakai sendal jepit Pak. Sendal jepit yang kalau sendalnya putus diganjel paku. Biasanya ada inisial nama kita tuh. BP gitu kan. Bung Buyuh. Gua kira Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Bukan Bung Boyo. Mantap. Ya, lanjut ya. Om Didi mau ngomong dulu? Oke. Udah. Saya mau ngomong dulu. Enggak. Tapi karena saya stand up gitu, kehidupan saya jadi berubah. Bersyukurnya selama 1 tahun terakhir ini saya bisa dibilang OTW kaya gitu. Saya bisa merasakan. Anjay. OTW kaya. OTW kaya. Saya Menuju kaya. Menuju kaya. Oh, jadi masih belum. Jadi saya bisa mandi pakai sabun cair. Biasanya pakai sabun apa? Karena dulu Ziva, aku tuh mandi tuh pakai sabun batang. Iya. Yang kalau kita sabunan, sabunnya jatuh. Licin Pas ya. diangkat ada yang penyok. Mana ada bulunya? Iya, Rambutnya. bulu Bung Buyuh yang tadi. Terima kasih sudah menonton CPK. Cerita lucu, bah, kocak. Langsung. Ini dia, Tonight Radio. Malam hari ini di Tulis Radio, seperti biasa kita akan membacakan request-request. Nanti ada satu request yang paling beruntung akan dibawakan langsung oleh Teh Meli Guslau. Ya, dan juga malam ini kita kedatangan stand up komedian ya. Yang sudah standby di belakang kita ada Ernest Prakasa. Iya. iya. Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Iya. Banyak Kamu ngapain kalau boleh tahu? Saya nggak tahu Pak, saya disuruh kesini sama kreatif tadi. Pasti ada tujuannya dong. Karena tadi lagunya salah, makanya suruh sini Pak. Belibet Pak. Katanya Marcel mau datang malam hari ini membawa CLBK nih. Wah benar sekali Pak Vincent. CLBK itu apa CLBK? Cerita lucu, wah kocak! Nah, Pak Vincent, Pak Desta. Enggak, kenapa tadi pas bak kocak kita langsung minggir ya? Droplet Pak. Iya, betul. Droplet. Jadi saya ini Gue bukan dropletnya sih, lebih ke takut ada yang mental kayak kemarin. benar juga sih Pak. Iya, terus. Udah ditahan tapi sekarang Pak. Sekarang saya bangga banget Pak tadi bisa ketemu sama Teh Meli Guslau Pak. Iya. Jadi saya bangga karena saya percaya bahwa sekarang semua orang tuh bisa berubah Pak. Everybody has changed gitu Pak. Has changed. Iya. Semua orang Has changed. Everybody has changed. Iya. Semua orang punya kembalian. Kalau exchange. Bukan change kembalian, berubah. Berubah ya Pak ya. Iya, Gue cabut aja ya bro. Bentar Pak, ada lagi. Oke. Ini lucu sumpah. Oke, iya. Lucu, ini Mudah-mudahan. bakal kocak banget. Semoga. Namanya juga Bah Kocak. Aduh. Jadi Pak, karena stand up Pak, kehidupan saya berubah Pak Vincent, Pak Desta. Sunat. Karena stand up. Kok sunat Pak, jauh banget ya? Tadi kan lu baru sunat kemarin. Iya baru sunat memang Pak. Iya, berapa bulan lalu?
2 bulan lalu, Oh, Pak. 2 bulan lalu. Masih bawa perengus nih, Pak. Itu dari sebelum sunat juga udah bawa perengus. Terus lanjut gimana? Jadi karena stand up, kehidupan saya berubah, Pak. Oke. Sekarang di rumah saya tuh udah punya peraturan. Oh. Kita harus ganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali. Oh. Karena dulu, Pak, ya ampun, sikat gigi di rumah saya itu memprihatinkan. Kenapa? Bapak punya nggak sih sikat gigi yang sikatnya tuh mekar gitu? Iya, bulunya udah Iya, brodol. menclok gitu, Ah, Pak. iya. Ya kalau kita taruh odol, odolnya mendem. Iya benar. Iya, langsung belepuk ke bawah. Mendem dalam. Ya, itu kita kalau pakai itu, ya ampun pemirsa di rumah, berisik banget gigi kita, Pak. Budak gitu, Pak. Itu keras sedikit, dak, gusi kita berdarah, Pak. Iya benar. Putar ke kanan, dak, gigi kita patah. Iya. Iya benar. Iya. Terus. 1 tahun kita pakai sikat gigi itu, Pak. Iya. Ya ampun. 1 bulan kita sama lu kita sakit. Enggak usah. Terus. Tapi 1 tahun, Pak Desta, Iya. kita pakai sikat gigi itu, ya ampun, mulut kita metik, Pak. Kok? Nggak ada giginya. Segitu aja ceritanya saya. Saya LBK, cerita lucu. Wah, kocak!